Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Anggi Saputra. Saya dari kelas 1C, absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rekursif. Yang ini soal pertama. Pertama-tama kita import Java Util Scanner-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke main method. Di sini ada pendeklarasian scanner P, scanner variabel P sama dengan new scanner. Kemudian sistem out print, masukkan nilai awal sama dengan, kemudian di sini ada variabel awal bertipe data integer sama dengan scanner P titik next in. Ini fungsinya untuk menginputkan nilai. Kemudian sistem out print, masukkan nilai akhir sama dengan, ini sama kayak yang sebelumnya, variabel akhir bertipe data integer sama dengan scanner P next in. Fungsinya untuk menginputkan nilai akhir. Kemudian kita memanggil metode rekursif dengan parameter yang sudah diganti dengan variabel awal yang sudah diinputkan dan juga variabel akhir yang sudah diinputkan. Kemudian kita masuk ke metode rekursif dengan parameter integer x dan integer y. Kemudian masuk ke perkondisian if x kurang dari sama dengan y, atau juga bisa jika x-nya tadi nilai awal kurang dari sama dengan nilai akhir, maka sistem out print-nya kita memanggil nilai x-nya atau nilai awalnya. Kemudian di bawahnya kita memanggil metode rekursif dengan nilai x yang sudah ditambahkan dengan rumus x-nya ditambahkan 1, y. Ya, ini untuk outputnya. Masukkan nilai awal 1 dan nilai akhirnya 7, maka outputnya ditampilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Pertama-tama kita import Java Util Scanner-nya terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke main method, ada sistem out print len, membalikan angka, kemudian kita kasih enter. Kemudian pendeklarasian scanner P. Kemudian sistem out print, masukkan angka awal. Nah, di sini kita membuat variabel awal dengan bertipe data integer sama dengan P variabel scannernya titik next in. Ya, ini fungsinya untuk menginputkan nilai awal. Kemudian sistem out print, masukkan angka akhir sama dengan, kita membuat variabel akhir bertipe data integer sama dengan kita memanggil scanner P kemudian next in untuk menginputkan nilai akhirnya. Kemudian kita sistem out print hasil urutnya sama dengan, kita di sini memanggil metode normal dengan parameter yang sudah diganti menjadi awal dan akhir. Kemudian sistem out print len, sistem out print hasil terbaliknya sama dengan, maka kemudian kita memanggil metode terbalik dan parameter yang sudah diganti menjadi x menjadi awal dan y menjadi akhir. Kemudian kita masuk ke metode normal dengan parameter integer x dan integer y yang sudah diganti jadi awal dan akhir. Kemudian if x kurang dari sama dengan y, atau juga bisa nilai awal if nilai awal kurang dari sama dengan nilai akhir, maka sistem out print-nya menampilkan nilai x dan kemudian manggil metode normal dengan rumus nilai awal atau x-nya ditambah 1, y. Ini untuk yang normal atau yang hasil urut 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita masuk ke metode terbalik dengan parameter integer x dan y yang sudah diganti jadi variabel awal dan akhir. Dan if y lebih besar sama dengan x, maka sistem out print-nya
kita memanggil variabel y, kemudian metode terbalik dengan rumus x, y min 1, atau juga nilai awal, nilai akhir dikurangi 1. Ini untuk yang hasil terbalik. Coba kita run. Masukkan angka awal, kita masukkan angka 5. Kemudian angka akhirnya 10. Maka untuk hasil urutnya 5 urut 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan hasil terbaliknya 10 sampai ke 5. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Pertama-tama kita import Java Util Scanner. Kemudian kita masuk ke main method. Kita pendeklarasian scanner P. Scanner P sama dengan new scanner. Kemudian sistem out print, masukkan nilai sama dengan. Kemudian di bawahnya ada variabel nilai dengan tipe data integer. Sama dengan scanner P next in, fungsinya untuk menginputkan nilai ya. Kemudian sistem out print, kita panggil variabel nilai itu tadi, kemudian ditambah rumus lambang dari faktorial tanda seru adalah. Kemudian di bawahnya kita memanggil metode faktorial yang parameternya sudah diganti menjadi variabel nilai. Kemudian sistem out print len sama dengan kita memanggil metode hasil, parameternya sudah diganti menjadi variabel nilai. Kemudian kita masuk ke metode faktorial. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, if x lebih besar sama dengan 1, maka sistem out print-nya x. If x lebih dari 1, maka sistem out print-nya menampilkan lambang dari perkalian. Nah, kemudian di bawahnya untuk memanggil faktorial, parameternya kita ganti menjadi x min 1. Kemudian kita masuk ke metode hasil dengan parameter integer x. Nah, di sini ada if x sama dengan 0 or x sama dengan 1, maka return 1. Apa artinya ini? Jika x sama dengan 0 atau ini lambangnya or, atau x sama dengan 1, maka akan menampilkan hasil output bilangan itu sendiri. Pakai contoh, kan ini bilangan faktorial. 1 faktorial itu kan hasilnya 1, 0 faktorial hasilnya juga 0. Maka kalau yang kita inputkan bukan 0 dan 1, maka masuk ke rumus yang else. Return x dikali hasil dengan x nya min 1, maka outputnya akan seperti ini. Salah. Masukkan nilai, kita mau 4 faktorial, maka 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 24. Lanjut ke soal nomor 4. Pertama, kita import Java Util Scanner-nya terlebih dahulu. Kemudian public static scanner P sama dengan new scanner. Kenapa kok di awal? Karena agar metodenya bersifat global. Kemudian ada public static integer dengan objeknya Fibonacci, nama Fibonacci, dan parameternya integer n. If n sama dengan 0 or n sama dengan 1, maka return n, maka akan menghasilkan nilai n itu sendiri. Maka kalau inputannya bukan 0 dan 1, maka akan lanjut ke else. Maka return Fibonacci, variabel Fibonacci sama dengan rumusnya n min 1 ditambah Fibonacci n min 2. Kemudian kita masuk ke main metodenya, sistem out print len bilangan Fibonacci. Kemudian kita deklarasikan variabel i dan c bertipe data integer dengan c sama dengan 0. Kemudian sistem out print, masukkan jumlah angka yang ingin dimunculkan. Kemudian integer n sama dengan scanner P next in untuk menginputkan nilai n. Kemudian sistem out print, hasil sama dengan
Di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari n, dan i increment. Perulangannya itu dimulai dari angka 0 dan berakhir jika nilai i kurang dari n, bukan kurang sama dengan dari n, tapi i kurang dari n. Dan ini akan bertambah dari terkecil ke yang terbesar, ya. Misalnya kan increment. Kemudian sistem out print Fibonacci kita panggil dengan parameter yang sudah diganti dengan variabel j, dan juga di bawahnya j increment. Kemudian sistem out print len. Dan kita run hasilnya, maka akan seperti ini. Masukkan jumlah ingin yang dimunculkan 5 k 01123. Kita masuk ke soal nomor 5. Pertama-tama kita ada static long Pascal. Ini metode Pascal dengan parameter integer n, yang di dalamnya pendeklarasian integer x sama dengan 1, integer y sama dengan 1. Di sini ada while i kurang dari sama dengan n, maka akan menampilkan nilai di bawahnya x sama dengan x dikali i, dan i nya berupa increment. Kemudian akan mengembalikan atau menampilkan nilai x di return x. Kemudian kita masuk ke public static void main atau main metodenya, dan di sini ada integer nilai, ada variabel nilai dengan tipe data integer, juga ada variabel ij juga bertipe data integer. Kemudian pendeklarasian scanner p. Kemudian di bawahnya sistem out print, masukkan jumlah baris Pascal. Kemudian variabel nilai sama dengan scanner p next in untuk ya menggunakan variabelnya integer atau bilangan bulat. Kemudian ada for bersarang, for i sama dengan 0, i kurang dari nilai, dan i nya increment. Perulangannya ini dimulai dari 0 dan berhenti sebelum nilai. Kedua ada for j sama dengan 0 dan j kurang dari nilai, nilainya dikurangi i dikurangi 1, dan j nya berupa increment. Sama, perulangannya dimulai dari 0 dan berakhir jika kurang dari nilai yang diurutkan dikurangi i dan dikurangi 1. Kemudian sistem out print, enter. Dan for j sama dengan 0, j kurang dari sama dengan i, j nya increment. Perulangannya dimulai dari 0 dan berakhir jika kurang dari sama dengan i. Dan sistem out print kita memanggil metode Pascal ini, yang di dalamnya ada parameter dengan variabel i, j, dan i min j. Dan ya, kemudian kita beri ini spasi. Kemudian kita coba, di bawahnya ada cuma sistem out print. Kemudian kita run, masukkan jumlah bilangan baris Pascal, kita masukkan K6, maka akan muncul ini. Bagian terakhir kita masuk ke soal nomor 6. Kita masuk ke main, pertama-tama kita import Java Util Scanner. Kemudian kita masuk ke main metodenya. Di sini ada integer x sama dengan 1, variabel x sama dengan 1 untuk batas nilai awal, karena di sini akan input nilai akhir. Kemudian kita pendeklarasian scanner input. Kemudian sistem out print, masukkan nilai. Kemudian ada
variabel nilai dengan tipe data integer, kita input, panggil scanner input, next in untuk masukkan nilai, dan kita panggil metode rekursif dengan variabel x juga dengan parameter variabel x dan nilai. Dan sistem out println sama dengan sum, kita memanggil metode sum dengan parameter variabel nilai, dan kita masuk ke metode rekursif. Di sini ada kondisi pertama, if x kurang dari sama dengan y, maka sistem out printnya x. If x kurang dari y, maka sistem out printnya tanda penjumlahan. Ini hampir sama kayak yang faktorial, cuman beda di rumusnya aja. Kemudian kita manggil metode rekursif yang rumusnya sudah x nya ditambah 1 dan juga y nya tetap. Kemudian kita masuk ke metode sum penjumlahannya. Kemudian di sini if x lebih besar dari 0, maka return x plus variabel nama objek metode sum, x nya dikurangi 1. Jika x tidak lebih besar dari 0, maka return ke 0, mengembalikan atau menampilkan nilai 0. Untuk outputnya, masukkan nilai 5, 1 tambah 2 sampai 5 sama dengan 15. Sekian yang dapat saya presentasikan dalam video ini. Saya mohon maaf bila suara saya agak serak karena kondisi kesehatan masih belum mumpuni, jadi mohon dimaklumi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.